Selamat pagi semuanya, saya Azanko. Kali ini akan menjelaskan tahap pembangunan negara. Pembangunan negara itu apa sih? Negara itu emang dibangun. Oke, ada ahli ekonomi namanya Walt Whitman Rostow. Bapak Walt Whitman Rostow. Ingat ya guys, dia mengemukakan ada 5 tahap pembangunan. Yang pertama namanya tahap tradisional. Tahap tradisional tuh cenderung fokus pada pertanian, bersifat hierarkis, dan kebijakan ditentukan oleh daerah. Nah, itu tahap yang paling awal. Nah, contohnya itu negara-negara yang masih miskin ya, kategori miskin. Mereka pasti fokus pada pertanian. Bersifat hierarkis itu apa? Nah, bersifat hierarkis itu artinya status sosialnya itu tetap. Misalnya, dia itu dulu raja di sini atau penguasa di satu wilayah. Nah, beberapa tahun kemudian tetap sama, dia terus, kalau nggak generasi dia terus. Nah, dan masyarakat miskin itu tidak punya kesempatan untuk menjadi pengendali atau pemerintah. Kebijakan ditentukan oleh daerah sesuai statusnya hierarkis. Nah, jadi dikontrol semua sama pemerintah. Inilah namanya tahap tradisional. Yang kedua adalah tahap pra lepas landas. Sesuai namanya, pra lepas landas. Sudah mau lepas landas. Nah, pesawat lepas landas. Nah, ciri-cirinya itu gimana? Yang pertama itu mengalami perubahan di segala bidang. Nah, dari tradisional tadi pertanian, ketok-ketok padi, nah itu udah mulai berubah ya guys. Karena sudah bosan nanam-nanam padi, udah mulai ganti, menambah teknologi. Nah, mulai mengenal teknologi. Nah, misalnya dari pertanian nih, udah mulai bosan kan, udah mulai malas. Nah, pakailah teknologi namanya tuh traktor. Jadi mesinnya tuh ngeng. Nah, ngeng tuh dia nggak perlu lagi dibajak-bajak terus, cangkul-cangkul terus, udah langsung ada mesinnya otomatis. Nah, mulai menabung di bank. Nah, semua masyarakat itu udah mulai tahu betapa pentingnya menabung di bank supaya duitnya itu tidak hilang. Zaman dulu kan masih banyak orang yang simpan duit itu di tanah. Nah, itu dulu pernah orang tua. Nah, yang tahap ketiga ini namanya adalah lepas landas. Nah, tadi itu pra lepas landas, sekarang sudah lepas landas, artinya sudah terbang ya kalau pesawat. Ciri-ciri pertama adalah keuntungan investasinya itu menjadi 10% dari produk nasional neto. Nah, investasinya sudah mulai gencar dan penghasilan investasinya itu sudah tinggi juga dari produk nasional neto. Produk nasional neto ini apa? Ini adalah penghasilan dari negara. Nah, yang kedua adalah perkembangan industri makin cepat. Nah, iyalah, biasanya teknologi kalau semakin maju itu majunya semakin cepat lagi. Namanya eksponen, bergerak secara eksponensial. Kita lihat dulu itu dari zaman batu ke zaman besi itu lama sekali. Sekarang dari zaman mobil yang isinya minyak sudah mau menjadi mobil listrik. Nah, itu dalam beberapa tahun doang tuh. Perkembangan industri semakin cepat. Yang ketiga adalah tercipta kerangka dasar politik, sosial, dan institusional. Nah, ini artinya itu aturan-aturannya ini udah mulai ketat, udah mulai ada dasarnya, dasar politik, sosial, dan institusional. Ini contohnya negara apa nih guys? Ini contohnya adalah negara kita ini. Negara kita ini sudah pernah melewati tahap ini dan mungkin saja masih melewati tahap kita ini. Nah, kita coba lihat apakah Indonesia ada di tahap ini atau ada di tahap selanjutnya. Yang keempat adalah
tahap menuju kematangan. Ciri-cirinya apa? Pemakaian teknologi secara menyeluruh di bidang ekonomi. Kita lihat Indonesia kita ini apa-apa semua sudah mulai digital ya. Kita menabung di bank semua udah bisa pakai aplikasi. Misalnya mau nabung di BCA, ada BCA Mobile. Mau nabung di Bank Yuda Bakti, ada namanya Neo Bank aplikasinya. Mau nyusun catatan keuangan untuk yang UMKM memulai usaha, nah sudah ada aplikasinya di HP semua. Sudah hampir menyeluruh. Apakah menyeluruh? Menurut saya masih belum ya. Jadi Indonesia harusnya berada di tahap lepas landas dan menuju kematangan. Nah, ciri-ciri kedua adalah ekspor meningkat. Kalau sudah mulai maju itu negara, ekspornya itu pasti meningkat karena ekspor itu menghasilkan devisa. Devisa itu uang negara. Daripada impor. Impor itu menurun karena semakin banyak kita impor, artinya kita beli, duit kita semakin dikit. Duit semakin dikit, susah juga kita berkembang. Nah, lebih baik kita menjual daripada kita membeli, benar nggak? Nah, tahap kelima ini adalah konsumsi tinggi. Tahap konsumsi tinggi. Tahap terakhir ya. Ini udah full. Negara itu udah full. Paling bagus. Ciri-ciri pertamanya adalah kebutuhan pokok sudah terpenuhi. Nah, ini kita lihat nasi semua sudah gampang untuk kita makan. Nah, ini contohnya negara apa guys? Ini contohnya adalah negara Amerika Serikat. Kita lihat mereka itu, wah makan nasinya gampang sekali carinya. Mau makan burger, mau makan roti, makan gandum, semua sudah gampang dicari. Gak perlu lagi, wah capek-capek. Yang kedua tahapnya, ciri-cirinya adalah masyarakat menjadi konsumtif. Masyarakat menjadi konsumtif. Konsumtif ini adalah semakin membeli barang. Karena mereka itu sudah kaya, mereka itu ya sudah pasti dong mau habisin duitnya karena udah kaya. Nah, jadi mereka bekerja, lalu habisin duitnya. Gitu-gitu aja siklusnya untuk negara yang konsumsi tinggi. Yang ciri-ciri ketiga adalah kapitalis. Kapitalis ini apa? Nah, ini adalah sebuah ciri-ciri masyarakat yang pengen lomba banget mencari duit, lomba-lomba cari duit, pokoknya duit, tak ada duit rasanya mau mati. Semua masyarakat yang di tahap konsumsi tinggi ini hampir pasti otaknya itu begini. Tak ada lagi misalnya, wah tetangga saya sekarat, wah harus dibantu nih kasih duit, tak ada lagi itu. Nah, mereka itu sudah cuek semua. Yang penting saya dapat duit, yang penting saya itu kaya, yang penting saya itu bisa bersenang-senang. Inilah 5 tahap pembangunan negara. Yang pertama tadi adalah tradisional. Yang kedua adalah pra lepas landas. Yang ketiga adalah lepas landas. Yang keempat adalah menuju kematangan. Dan yang terakhir yang ini adalah tahap konsumsi tinggi. Indonesia ada di mana? Terima kasih teman-teman semua sudah mendengarkan presentasi dari saya. Saya Azan Ko.